Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Angelita Mary Saryanto, mahasiswa Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas 2I dengan NIM 205211355 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau menyimak video ini. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Islam Budaya Jawa yang diampu oleh Ibu Kirana tentang etika Jawa. Sebelumnya saya sudah mewawancarai narasumber sebagai penunjang tugas ini, yakni Ibu Agita. Banyak sekali contoh etika Jawa, tapi salah satu yang akan saya bahas dengan narasumber adalah rendah hati, atau biasanya dalam slogan Jawa adalah andap asor. Masyarakat Jawa dikenal menjaga nilai-nilai rukun, saling menghormati, dan melibatkan kebudayaan yang berbagai macam, yakni dengan menekankan pentingnya berkelompok sebagai sumber dukungan dan bimbingan dalam bertingkah laku. Tentunya hal ini memberikan pengaruh yang sangat kuat dalam berperilaku kehidupan sehari-hari. Kebanyakan masyarakat mengutamakan sifat saling tergantung dalam hubungan sosial dan cenderung merendahkan diri atau rendah hati. Dalam kehidupan sehari-hari, budaya rendah hati dapat dilihat dalam tutur kata yang misalnya kalimat monggo mampir teng liya rumiyin. Dalam kalimat itu dapat dilihat bahwa orang tersebut merendahkan hatinya mempersilahkan orang lain untuk mengunjungi rumahnya apa adanya walaupun mungkin akan terlihat kurang rapi atau kurang karena biasanya slogan ini muncul ketika seseorang bertemu orang lain tanpa ada rencana atau secara tidak sengaja. Akan berbeda ketika kita tidak menerapkan sikap andap asor ini. Kita pasti berpikir dua kali untuk menawarkan seseorang mengunjungi rumah kita karena tidak mau dianggap kurang rapi atau bahkan kurang wah, dan akan terlihat kekurangan lainnya. Masuk ke dalam hasil wawancara dengan narasumber, berikut adalah beberapa hasil atau jawaban dari narasumber yang saya dapat. Yang pertama, saya melihat etika andap asor ini dilakukan di rumah dengan narasumber Ibu Agita yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Yang kedua adalah bagaimana narasumber menerapkan etika ini serta dalam keadaan yang bagaimana. Karena beliau juga menjalankan sebuah toko, jadi sering berinteraksi atau berbincang-bincang dengan pembeli. Yang kedua adalah bagaimana narasumber menerapkan etika ini serta dalam keadaan yang bagaimana. Karena beliau juga menjalankan sebuah toko, jadi sering berinteraksi atau berbincang-bincang dengan pembeli. Saat itulah sering terlihat narasumber menerapkan etika andap asor atau rendah diri ini. Narasumber memberikan contoh keadaan, misalnya ada seorang yang memuji kalau bajunya bagus. Mungkin orang lain akan membalas dengan, oh iya kan baju mahal. Tetapi karena sikap rendah hati yang kebanyakan sudah melekat pada diri orang-orang Jawa ini, pasti reaksinya akan berbeda. Ketika orang lain memuji, wah bajunya bagus, pasti akan dijawab dengan, tidak, biasa saja. Yang ketiga adalah apa tujuan narasumber melaksanakan etika tersebut. Menurut beliau, tujuan dari etika andap asor atau rendah hati ini ialah mengontrol diri sendiri agar tidak menjadi pribadi yang sombong. Kebanyakan masyarakat Jawa tidak menonjolkan atau memperlihatkan milik pribadi karena tidak ingin meninggikan diri sendiri atau dianggap sombong dan tidak menghormati orang lain. Berikutnya atau yang keempat, apa yang dirasakan narasumber saat atau setelah melaksanakan etika tersebut. Narasumber menjelaskan bahwa yang beliau rasakan ialah rasa syukur karena setidaknya beliau tidak berbohong dengan keadaannya apapun itu. Selain syukur juga dirasakan telah saling menghormati karena tidak menyinggung atau melukai orang lain. Masyarakat Jawa menekankan nilai-nilai rukun dan hormat dengan cara merendahkan diri atau merendahkan hatinya. Dengan merendahkan diri atau hormat kepada orang lain akan memberikan efek, orang lain pun akan menghormati dirinya. Dalam kehidupan saling menghormati dan rukun ini akan tercipta suasana yang harmonis dan tentram, bukan saling bersaing untuk menonjolkan kemampuan atau apa yang dimiliki. Orang yang merendahkan hati secara tidak langsung menjaga hubungan sosial dalam berkelompok. Yang terakhir adalah bagaimana tanggapan orang lain terhadap narasumber yang menerapkan etika ini.
Menurut beliau, mungkin orang lain akan senang karena lebih baik melihat orang yang rendah hati daripada melihat orang yang sombong. Selain itu juga bisa menjadi contoh bagi orang lain untuk bersikap rendah hati juga, dan supaya tercipta hal baik dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Kurang lebih itu tadi hasil wawancara saya dengan narasumber. Selanjutnya saya akan mencoba menarik kesimpulan sebagai penutup. Menurut saya, etika Jawa Andap Asor atau sikap rendah hati ini memang seharusnya dimiliki setiap orang, baik orang Jawa maupun tidak. Andap Asor memberi banyak pengetahuan dan manfaat untuk saling menghormati dan saling menghargai. Dalam kehidupan masyarakat Jawa, memanusiakan manusia sangatlah ditekankan. Segala sesuatu yang dilakukan manusia pasti akan ada balasannya. Ketika kita baik dengan orang lain pasti akan baik dengan kita. Meskipun kita sudah baik dengan orang lain tapi orang lain tidak baik dengan kita, kita harus sabar saja dan mengalah. Mengalah bukan berarti kalah, tapi kemenanganlah yang didapat tanpa bersusah payah membalasnya. Memang, sikap Andap Asor ini sudah mulai langka dan sulit ditemukan dalam pelajaran di sekolahan. Walaupun sebenarnya masih ada atau diajarkan, namun karena porsinya kecil atau bahkan diajarkan hanya untuk formalitas penilaian. Sikap Andap Asor yang sebenarnya merupakan bagian penting dalam rangka melestarikan budaya bangsa yang luhur, yakni membentuk moral, perilaku, tabiat, serta akhlak yang baik dan bijak berdasarkan paduan akal dan perasaan yang baik, juga terpuji bahkan menghindarkan diri dari perilaku tercela dan buruk. Pentingnya sikap Andap Asor ini bagi kita generasi penerus agar dapat tetap menjunjung tinggi budaya atau tradisi luhur bangsa kita dan kebaikan hidup bersama. Apabila semua orang sadar dan mau mengamalkan nilai-nilai etika Jawa dalam kehidupannya sehari-hari dengan baik dan benar, sehingga anak akan menirukan perilaku tersebut, maka tidak akan ada lagi krisis moral dalam negara kita ini. Berbicara memang mudah, dan melakukan tidak semudah berbicara. Manusia sebagai makhluk sosial harus dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitar dengan baik. Sikap Andap Asor ini diperlukan agar dapat menjadi seseorang yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Karakteristik yang dimiliki oleh orang yang Andap Asor yaitu ketika berbicara dengan orang lain menggunakan bahasa yang baik serta sopan. Dalam berbicara dengan orang lain, harus menekankan tata krama, berbicara dengan nada yang baik, dan kata-kata yang enak didengar. Selain itu juga harus dapat menyesuaikan kondisi dan situasi pembicara dan lawan bicara. Sebagai penutup, saya berpesan kita selaku generasi muda, terutama orang Jawa, harus tetap melaksanakan etika-etika Jawa. Tidak hanya etika Andap Asor, tapi juga etika Jawa yang lain, supaya etika-etika ini tetap terjaga dan tidak hilang. Juga agar orang Jawa tidak kehilangan identitas kejawaannya. Kalau orang tua sekarang mengomen generasi muda saat ini, orang Jawa neng orang Jawa nih, atau orang Jawa tapi tidak ada perilaku kejawaannya. Apabila hal ini terjadi, moralitas orang Jawa akan luntur dan timbul perilaku tidak ngajeni atau tidak menghormati, dan juga tidak menghargai, sehingga akan membuat kehidupan terasa tidak nyaman. Mungkin sekian penjelasan dan hasil tugas saya. Terima kasih telah menonton dan menyimak materi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.